Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, Prof. Made yang terhormat, dan dosen-dosen pembimbing yang lainnya. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan presentasi hasil penelitian kami yang dengan judul Penerapan Transformasi Box-Cox dan Regresi Stepwise dalam Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa tahun 2023. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, saya Fatia Fisani Hizir dari kelompok 10 yang beranggotakan Alden Wibowo Effendi, Muhammad Fauzan Nur Rasendia, dan Muhammad Bagas Ramadan. Ini sedikit outline dari eh, PPT ini yang diambil juga dari outline paper, yaitu pertama latar belakang, tujuan, bahan data, metode penelitian, eksplorasi data, pemodelan awal, pengujian asumsi, transformasi perubahan respon, diagnostik model, penentuan model terbaik, pengujian asumsi model terbaik, dan uji kelayakan model, model akhir, dan simpulan. Tapi sebelum itu, mari kita jelaskan sedikit latar belakang, yaitu Pulau Jawa menyumbang hampir 60% PDRB atau GDP nasional 2023. Namun, pertumbuhan ekonomi antar provinsi itu pun tidak merata. Terus yang kedua, ketimpangan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dan sektoral. Konsumsi domestik, kualitas SDM seperti IPM dan pendidikan, dan pariwisata yang menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi ini. Pengangguran, kemiskinan, serta efisiensi industri yang belum optimal dalam penyerapan kerja menjadi tantangan yang signifikan. Perlu analisa empiris untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa secara spesifik tahun 2023. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi Pulau Jawa pada tahun 2023. Kemudian menemukan faktor mana yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Kemudian kita akan memberikan saran dan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa bisa lebih merata dan berkelanjutan dengan lebih baik ke depannya. Selanjutnya metodologi. Bagian pertama metodologi adalah bahan dan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi BPS tahun 2023. Fokus penelitian ini adalah 6 provinsi di Pulau Jawa. Penelitian ini menetapkan PDRB sebagai perubahan respon dan memilih perubahan penjelas lainnya berdasarkan hasil studi literatur sebelumnya. Di bawah ini ada tabel perubahan yang kami gunakan. Ada perubahan Y, perubahan X1, perubahan X2, perubahan X3, perubahan X4, perubahan X5, perubahan X6, perubahan X7, dan juga perubahan X8. Selanjutnya bagian kedua adalah metode penelitian. Penelitian dimulai dengan eksplorasi data menggunakan boxplot, histogram, dan uji normalitas Y. Selanjutnya analisis korelasi antar variabel menggunakan matrik korelasi. Selanjutnya pembentukan dan estimasi model regresi awal menggunakan metode LS. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik. Jika tidak terpenuhi, dilakukan penanganan pelanggaran asumsi klasik dengan melakukan transformasi logaritma natural, box-cox, dan regresi robust. Selanjutnya penanganan outlier menggunakan R-student, Cox-Distance, dan DF-Fits. Lalu selanjutnya seleksi perubahan menggunakan metode stepwise dengan arah bot. Selanjutnya dilakukan kembali pengujian asumsi klasik. Jika terpenuhi, dilakukan evaluasi kelayakan menggunakan uji F sekuensial, uji T parsial, dan melihat adjusted R-square. Jika kelayakan masih belum terpenuhi, dilakukan kembali penanganan pelanggaran asumsi klasik sebelumnya. Jika kelayakan terpenuhi, dilanjutkan dengan interpretasi koefisien model akhir. Pada tahap eksplorasi data, kami mengamati distribusi PDRB di Pulau Jawa. Dari histogram terlihat jelas PDRB tidak berdistribusi normal, dikonfirmasi oleh uji Shapiro-Wilk dengan p-value sangat kecil. Kami juga mengidentifikasi adanya outlier pada PDRB dan beberapa variabel penjelas melalui box plot yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Analisis matriks korelasi menunjukkan PDRB berkorelasi positif kuat dengan jumlah wisatawan nasional. Korelasi positif cukup terlihat dengan indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, dan jumlah angkatan kerja. Sementara itu, korelasi negatif sangat lemah ditemukan pada tingkat kemiskinan dan luas lahan padi. Kami membentuk model regresi linear berganda awal yang secara simultan layak untuk analisis berdasarkan uji F simultan. Namun dari uji T parsial, hanya 4 dari 8 variabel yang signifikan, yaitu indeks pembangunan manusia X1, jumlah wisatawan nasional X3, dan tingkat kemiskinan X4, dan jumlah pengangguran X7. Model awal ini memiliki adjusted R-square sebesar 66,22%. Model awal kami gagal memenuhi asumsi klasik, gejala tidak normal, dan menunjukkan heteroskedastisitas. Kami juga mendeteksi adanya autokorelasi positif dan indikasi multikolinearitas
Pelanggaran ini mengharuskan adanya penanganan pada model. Untuk mengatasi pelanggaran asumsi, kami mencoba transformasi. Transformasi logaritma pada PDRB berhasil memperbaiki homoskedastisitas dan autokorelasi. Namun, asumsi normalitas Galat masih belum sepenuhnya terpenuhi pada transformasi ini. Meskipun ada perbaikan pada pola Kiki plot. Pendekatan model robust juga kami coba, namun asumsi klasik masih tidak terpenuhi. Selanjutnya, kami menerapkan transformasi Boschok untuk mencari nilai lambda optimal yang dapat memaksimalkan normalitas. Namun seperti model log, asumsi normalitas Galat masih menjadi tantangan utama meskipun Kiki plot menunjukkan pola yang lebih mendekati garis diagonal. Dari 3 metode transformasi, model Boschok menunjukkan hasil paling menjanjikan dalam upaya perbaikan asumsi. Meski begitu, normalitas Galat belum sempurna sehingga langkah selanjutnya adalah penanganan outlier. Kami melakukan diagnostik model untuk mengidentifikasi outlier menggunakan Cook distance. Beberapa observasi terutama IT4 Kota Jakarta Pusat, IT7 Kabupaten Bogor, IT72 Kabupaten Sleman, IT114 Kabupaten Tangerang, dan IT117 Kota Cilegon menunjukkan pengaruh sangat tinggi terhadap model. Ini mengindikasikan perlunya penanganan. Dengan menghapus outlier berpengaruh, asumsi normalitas dan homoskedastisitas Galat berhasil terpenuhi sepenuhnya. Meskipun ada sedikit indikasi autokorelasi, peningkatan adjusted R-square sangat signifikan, melonjak dari 69% menjadi 80,46%. Ini menunjukkan performa model yang jauh lebih baik. Selanjutnya adalah penentuan model terbaik menggunakan seleksi peubah stepwise. Tujuannya adalah memilih model terbaik yang lebih sederhana dan prediktif. Hasilnya yang dikeluarkan adalah X2, X4, dan X6. Ini berdasarkan parameter seperti AIC, R-squared, adjusted R-squared, dan residual standard error. Berikut adalah model final terpilihnya. Selanjutnya adalah melakukan pengujian asumsi dari model terbaik dan uji kelayakan model. Dari uji asumsi ini dapat kami simpulkan bahwa seluruh uji asumsi model terbaik itu sudah terpenuhi. Dan untuk uji kelayakan model atau F simultan menyimpulkan bahwa semua peubah penjelas berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Ini dilihat dari nilai P yang kurang dari 2 kali 10 pangkat min 16. Selain itu ada uji T parsial masing-masing dari 5 peubah. Di sini dapat terlihat dan semua nilainya ini adalah di bawah 0,05 untuk p-value-nya. Berarti semua peubah yang tersisa itu signifikan. Dengan adjusted R-square yang sudah kita dapatkan adalah 80,73%. Ini berarti variasi 87,73% dari variasi PDRB dapat dijelaskan oleh model yang kami punya. Kita lanjut ke model akhir yaitu PDRB Box-Cox. Ini untuk indeks pembangunan manusia sendiri, jika IPM naik 1 skor, maka dugaan log PDRB naik sekitar 1,228 kali 10 pangkat min 6 satuan. Dan untuk jumlah wisatawan Nusantara, jika naik 1 jiwa, maka dugaan log PDRB itu naik sebesar 8,525 kali 10 pangkat 8 satuan. Sedangkan untuk luas lahan padi, jika naik 1 hektar, maka log PDRB naik sebesar 2,12 kali 10 pangkat min 6 satuan. Dan untuk jumlah pengangguran, maka log PDRB naik sekitar 8,35 kali 10 pangkat min 6 satuan. Untuk yang terakhir ada angkatan kerja. Jika jumlah angkatan kerja naik 1 orang, maka log PDRB naik sebesar 5,29 kali 10 min 7 satuan. Kesimpulannya, transformasi Box-Cox dan stepwise meningkatkan performa model dan mengatasi penyimpangan asumsi akibat ketidaknormalan sebaran data. Peningkatan model ini adjusted R-square dari 0,6851 menjadi 0,8073 dan mean absolute error dari 57.227,27 menjadi 0,7439. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan dan faktor-faktor yang signifikan terlampir seperti berikut. Dan penjelasan variasi PDRB 80,73% dapat dijelaskan oleh model. Saran dari penelitian kami adalah model yang telah dirumuskan dapat dijadikan dasar kebijakan pemerintah untuk dapat memprediksi pertumbuhan PDRB di Pulau Jawa. Salah satu fokus kebijakannya adalah meningkatkan sektor lapangan pekerjaan, pertanian, pariwisata, dan pembangunan manusia, serta kualitas pendidikan. Peubah yang ada dapat dipertimbangkan untuk diikutsertakan pada model penelitian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.